Yang terhormat Bapak Rio Kurniawan selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta hadirin yang saya cintai. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab atas nikmat dan hidayahnya lah sampai detik ini kita masih dikaruniai hidup serta kesehatan. Dan tak lupa juga marilah kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai energi yang terbarukan sepanjang zaman dengan ajarannya yang benar. Hadirin yang saya cintai, perkenalkan saya Bella Pratiwi, NPM D1D020013, Prodi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi di Universitas Bengkulu. Saat ini, Corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi topik yang sedang tren dibicarakan di sana-sini dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Penyakit virus corona ini, atau yang sering kita sebut dengan COVID-19, pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus corona di Indonesia memberikan dampak besar terhadap pendidikan di perguruan tinggi termasuk di Universitas Bengkulu. Kondisi ini membuat Universitas Bengkulu menerapkan kebijakan kuliah daring atau kuliah online. Para mahasiswa di Universitas Bengkulu secara mandiri harus aktif mengikuti update informasi mengenai di platform di mana mata kuliah mereka akan melaksanakan pembelajaran daring atau pemberian tugas atau kuis, dan juga penyediaan materinya. Teknis pembelajaran ini sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan dosen masing-masing mata kuliah. Platform yang dapat dimanfaatkan yaitu Google Classroom, Telegram, Zoom, Google Meet, e-learning maupun WhatsApp Group. Pembelajaran daring memberikan dampak positif dan negatif bagi dosen maupun mahasiswa. Dampak positifnya, bagi mahasiswa, pembelajaran daring menjadi salah satu metode alternatif belajar yang tidak mengharuskan mereka untuk hadir di kelas. Selain itu, pembelajaran ini akan membentuk jiwa kemandirian belajar dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang biasanya tidak aktif berbicara, maka akan dapat lebih leluasa menyampaikan pendapat atau pertanyaannya di via tulisan. Sedangkan bagi dosen, metode pembelajaran daring hadir untuk mengubah gaya mengajar konvensional yang nantinya dapat meningkatkan proporsionalitas kerja. Model pembelajaran daring juga memberikan peluang bagi dosen untuk menilai dan mengevaluasi perkembangan pembelajaran setiap mahasiswanya secara lebih efisien karena dapat berinteraksi langsung dengan terdapat rekam jejaknya. Adapun dampak negatifnya yaitu bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik masing-masing peserta didik. Untuk outputnya, banyak juga mahasiswa yang merasa kurang paham mengenai materi dan lebih banyak tugas mandiri. Dosen pun lebih sulit untuk mengawasi mahasiswa saat berlangsungnya pembelajaran daring karena terbatasnya pada media. Sehingga mungkin ada mahasiswa yang ketiduran saat dosen menyampaikan materi, atau mahasiswa hanya titip hadir saja tetapi tidak disimak. Selain itu, masalah lain dari pembelajaran daring ini adalah masih terbatasnya sinyal internet di beberapa daerah sehingga menghambat berlangsungnya proses pembelajaran. Sisi positif dan sisi negatif ini akan saling beriringan. Hal ini nantinya akan membawa konsekuensi seberapa efektif pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Artinya, kata efektif menurut KBBI adalah ada efeknya, akibatnya, pengaruh, dan atau membawa hasil atau berhasil guna. Oleh karena itu, tingkat keefektifannya bisa dikatakan relatif, tergantung dari masing-masing komponen yang menunjang atau turut serta dalam proses pembelajaran daring ini.
sehingga diharapkan pembelajaran ini membawa hasil yang terbaik meskipun dalam keterbatasan yang ada. Mahasiswa Universitas Bengkulu diharapkan mandiri dan lebih aktif belajar, bukan hanya mengandalkan materi yang telah diberikan saja, tetapi juga dari sumber lain. Dosen dan pihak fakultas atau universitas hendaknya menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini, sehingga perkuliahan daring tetap dapat dilaksanakan dan tidak terlalu membebani. Diperlukan pula model pembelajaran yang atraktif, aktif, dan dapat diterima oleh semua tipe mahasiswa. Pemerintah juga mengusahakan yang terbaik untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, seperti contohnya memberikan subsidi kuota bagi mahasiswa, guru, maupun dosen tiap bulannya. Mungkin hanya itu pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya kita tidak mendapatkan musibah yang sama seperti ini lagi, dan semuanya tetap berjalan dengan lancar dan aman. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang cukup untuk melaksanakan aktivitas setiap harinya. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian saya terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda semuanya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.